Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala bisa dipertemukan kembali di majlis yang sangat mulia ini, di majlis ilmu yang kita cintai ini, bersama-sama untuk bertafakuh fiddin, mendalami agama Allah Ta'ala, bersama-sama untuk talabul ilmi, yang merupakan salah satu kewajiban kita dan sebagai bentuk bukti nyata kepedulian kita terhadap agama yang kita cintai ini. Demikian pula merupakan bukti nyata syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang paling besar ini, yaitu nikmat Islam, di mana kita harus menjaganya melebihi nikmat yang lain, karena nikmat inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Maka siapa saja yang agamanya rusak, apalagi hilang, ialah orang yang paling rugi, dan tidak ada orang yang rugi melebihi adalah orang tersebut. Maka dalam setiap khutbatul hajah, di muqaddimah, selalu diingatkan dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, diingatkan dengan iman dan amal saleh, dan juga diingatkan supaya ketakwaan ini, iman dan Islam ini tidak hilang pada diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ada kesungguhan di dalam bertakwa, di mana takwa ini bangunannya adalah ilmu dan amal yang dibalut dengan keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sehingga Islam harus kita jaga, harus kita pertahankan, sampai kita bertemu Allah Ta'ala nanti. Oleh karena itu, kajian kita ini sangat penting sekali, mempelajari apa saja yang bisa membatalkan Islam, dengan istilah nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita pelajari agar ada kewaspadaan pada diri kita, supaya satu pun tidak ada yang kita lakukan atau kita yakini atau kita ucapkan yang bisa menyebabkan hilangnya Islam ini. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan pembatal pertama dan kedua. Pembatalan pertama adalah syirik kepada Allah Ta'ala, sudah kita jelaskan. Pembatal kedua menjadikan
perantara antara kita dengan Allah Ta'ala, ya, lalu berdoa, memohon, bertakarub, ya, kepada perantara tersebut, memohon syafaat. Dan kali ini kita akan pelajari pembatal yang ketiga, ats-tsalitsu. Ya, muallif rahimahu ta'ala mengatakan, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ijma'an. Man lam yukaffiril musyrikin, barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, aw syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekafirannya mereka ini, aw sahhaha madhhabahum, atau membenarkan madhabnya mereka, madhabnya orang-orang musyrik, kafara ijma'an, maka orang itu kafir secara ijma'. Para ulama konsensus sepakat, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, orang tersebut telah batal Islamnya. Ada 3 poin di sini yang disampaikan oleh muallif pengarang kitab ini. Yang pertama, man lam yukaffiril musyrikin, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, baik ahli kitab, ya, karena kafir ini ada 2, ada ahli kitab dan ada musyrikin. Dan hakikatnya ahli kitab juga adalah musyrik. Ya. Kenapa musyrik? Karena ahli kitab menyekutukan Allah Ta'ala juga, meyakini misalnya, ya, kaum Nasrani meyakini Allah memiliki anak, atau salisus salasah, ya, trinitas, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Kaum Yahudi juga meyakini bahwa Uzair ibnullah, Uzair ini adalah putranya Allah, menunjukkan adalah ahli kitab pun, ya, termasuk dari golongan musyrik, menyekutukan Allah Ta'ala, diyakini Allah memiliki sekutu. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dan Maha Suci Allah dari ucapan-ucapan buruk mereka, ya. Jadi yang pertama, barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, maka batal Islamnya. Kenapa ikhwatul iman, jamaah yang dimuliakan Allah? Bahwa keimanan kita ini mengharuskan menerima seluruh khabar, seluruh berita dari Allah dan Rasulnya. Khabar yang datang dalam Al-Quran, kitabullah, wajib kita imani. Khabar yang datang dari As-Sunnah, dari hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajib kita terima. Karena apa yang keluar dari lisan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah hak, benar. Beliau tidak mengucapkan bersumber dari keinginan hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal dari hawa nafsu beliau, dari pikiran beliau, dari ide beliau. In huwa illa wahyu yuha. Tiada lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga Al-Quran hak, wajib kita terima. Tidak hanya hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tapi termasuk khabar, informasi, berita. Demikian juga apa yang datang dari hadis, wajib kita terima. Nah, di antara khabar, informasi atau berita yang dibawa oleh Al-Quran dan Al-Hadis, menetapkan bahwa ahli kitab adalah orang-orang kafir, yang musyrikin juga orang-orang kafir, dan sekian banyak ayat menjelaskan hal itu. Ya. Ketika kemudian ada orang, ya, mengaku beriman, ada orang Islam, dia tidak mau mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia menolak Al-Quran, dia menolak Al-Hadis,
dia tidak menerima berita yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis. Ambil contoh di surah Al-Bayyinah yang rata-rata umat Islam hafal insyaallah, karena surat ini sering dibaca di dalam sholat berjamaah di kampung-kampung kita. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sangat jelas, ini merupakan nas, dalil yang tidak ada ihtimal kemungkinan bisa ditarik makna yang lain. Bahkan Allah menegaskan dengan huruf taukid, diawali dengan inna, sesungguhnya. Dalam balaghah ini untuk apa? Untuk disampaikan khitabnya ini kepada orang-orang yang ragu, supaya keraguannya hilang. Karena dalam berbahasa ini ada tingkatannya. Kalau orang dikira yakin, tidak perlu pakai taukid lagi, tidak praktis, terlalu panjang. Kalau dirasa orangnya ini masih ragu, untuk menguatkan kita sering menambahi dengan kalimat yang meyakinkan. Dalam bahasa Indonesia kalimat itulah sesungguhnya, pasti, niscaya gitu, sering gitu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari golongan ahli kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakini Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang Yahudi. Mereka meyakini Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasrani, ahli kitab. Allah menyebutnya sebagai orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari golongan musyrikin, orang kafir yang bukan termasuk ahli kitab, yang tidak diberikan kitab suci selain Yahudi dan Nasrani. Masuk di dalamnya Majusi, Zoroaster, penyembah api. Masuk di dalamnya Hindu, Buddha, Konghucu. Allah menyebutkan dua, orang kafir dari ahli kitab dan orang kafir dari golongan musyrikin. Dan tegas Allah menyebutnya sebagai kafaru, orang-orang kafir. Sehingga istilah kafir pun ini istilah resmi dipakai dalam kitab suci Al-Quran dan juga dipakai dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak perlu diganti dengan istilah-istilah lain. Bagaimana nasibnya nanti mereka yang mati dengan membawa kekafirannya ini? Fi nari jahannam, akan berada di dalam neraka jahannam. Waliyadu billah, khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya, tidak akan pernah keluar walaupun sesaat. Walaupun mereka sangat menginginkan untuk keluar, menyesal, agar diberikan kesempatan sesaat saja, agar bisa mengulangi kehidupan yang dulu penuh dengan kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah. Mereka ingin sesaat agar bisa beriman kepada Allah dan beramal saleh. Li'amala salihan fima taraktu, itulah ucapan mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Agar aku bisa beramal saleh, yaitu amal yang didasari oleh iman. Fima taraktu, terhadap apa yang dulu pernah aku tinggalkan. Jadi mereka akan selamanya di neraka jahanam, tidak akan pernah keluar. Karena penduduk neraka ini ada dua, ada yang kekal abadi, mereka lah orang-orang kafir, ahli kitab atau musyrikin, juga orang-orang munafik, yakni nifaq akbar. Ada juga penduduk neraka yang tidak kekal, mereka ahlul kabair min ahlil kiblat, orang Islam yang timbangan keburukannya lebih berat, lebih banyak, lalu Allah menetapkan agar orang itu disiksa sesuai kadar dosanya.
Setelah itu akan dikeluarkan dari neraka, ya, dan dimasukkan dalam surganya. Nah, mereka orang-orang kafir ini, ahli kitab maupun musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di neraka jahannam, dan Allah memberikan julukan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruknya manusia, seburuk-buruknya makhluk. Kita berlindung kepada Allah. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi barometer antara iman dan tidak iman. Maka orang yang tidak beriman ini seburuk-buruk makhluk. Ukurannya itu. Tapi dari sisi ukuran, ya, manusia, ya, tentunya, ya, manusia ini Allah muliakan di daratan dan di lautan. Keturunan Nabi Adam ini, ya, tentu lebih baik daripada hewan. Dari sisi fisiknya lebih sempurna daripada hewan, fi ahsani taqwim, dalam rupa sebaik-baik bentuk, bisa berdiri tegak, diberikan akal. Dari sisi, ya, fisik, maka manusia adalah lebih utama, lebih mulia dari hewan. Tapi dari sisi diukur ada iman atau tidak, maka orang-orang kafir yang tidak memiliki iman itu syarrul bariyah, lebih buruk, ya, maka seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena semua makhluk Allah Ta'ala, ya, selain dari orang-orang kafir, ya, termasuk hewan, ya, semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah Ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu tasbihnya mereka, ya. Lalu ada orang diberikan akal, dia justru kufur kepada Allah, dan setiap kekufuran hakikatnya merendahkan Allah Ta'ala. Tapi di sana ada hewan tidak punya akal, tapi justru bertasbih mensucikan Allah. Ditimbang dari sisi ini, ya, tentu manusia yang berakal tadi, ya, tidak aneh kalau disebut sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk, ya. Karena merendahkan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak merendahkan? Allah dikatakan memiliki anak, subhanallah. Konsekuensi bahwa Allah memiliki anak berarti Allah Ta'ala memiliki pasangan, berarti ada sekufu, ya. Karena pasangan hidup ini kan harus sekufu, sejenis atau setara. Sebagaimana kita punya anak, karena kita memiliki istri, dan istri ini setara dengan kita, satu jenis dengan kita. Dan ini sifat makhluk. Kalau Allah Ta'ala memiliki anak, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, berarti apa? Allah memiliki, ya, sekutu yang sebanding, yang setara dengan Allah Ta'ala. Subhanallah, maksudnya Allah Ta'ala. Padahal tidak ada satupun yang sama, yang setara, sebanding dengan Allah Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang sebanding, yang sama dengan Allah Ta'ala. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun, ya, yang sama dengannya. Dan Allah Maha melihat, Maha mendengar. Berarti merendahkan Allah Ta'ala. Maka setiap bentuk kemusyrikan, ya, bentuk kesyirikan dan kekufuran hakikatnya merendahkan Allah Ta'ala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini diantara dalil yang tegas bahwa Allah Ta'ala menyatakan kekafiran terhadap orang-orang kafir ahli kitab maupun musyrikin. Kemudian ada orang, dia tidak mau mengkafirkan yang telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, berarti dia menolak Al-Quran. Ketika sudah jelas-jelas dia kafir. Di sana juga banyak ayat yang lain yang menjelaskan hal itu. Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ini juga memakai huruf taukid lagi. Ya. Double lagi, laqad, huruf lam dan qad. Benar-benar sungguh telah kafir. Ya, laqad kafara alladziina, benar-benar ada sungguh telah kafir siapa? Orang-orang yang qalu, mereka mengucapkan innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Allah itu salah satu dari 3 oknum Trinitas. Dalam ayat yang lain menyatakan, ya,
Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih bin Maryam, dalam surah Al-Maidah ayat 17. Orang apa lagi? Kitab suci menyatakan demikian. Lalu datang orang keberatan untuk menyatakan bahwa mereka kafir, ya. Datang lagi orang-orang menyatakan bahwa semua agama sama, ya. Orang bodoh pun tahu tidak sama antara tauhid dan syirik, tidak sama antara iman dan kufur. Tapi mereka yang mengklaim adalah para cendekiawan, para ahli, orang-orang pintar, berpangkat tinggi menyatakan semua agama sama. Ini kekufuran. Ini yang pertama. Jadi malam yukaffiril musyrikin, ya. Ini termasuk yang membatalkan keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu poin pertama. Kemudian lanjutannya mu'alif mengatakan apa tadi? Au syakka fi kufrihim, atau ragu terhadap kekufuran mereka. Sakjane Yahudi itu kafir ndak ya? Ragu. Sebetulnya Nasrani kafir ndak ya? Ya sebenarnya mereka ahli kitab Yahudi Nasrani nanti di surga atau di neraka ya? Ada keraguan. Maka orang yang meragukan kekafirannya mereka batal Islamnya, ya. Karena Al-Quran tegas menyatakan kekafiran mereka, ya. Karena sifat orang yang beriman adalah tidak ragu, ya. Memiliki keyakinan yang mantap, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam diri kita. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, dalam surah Al-Hujurat. Sesungguhnya atau hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, hanyalah, pakai hasr di sini, pembatasan, hanyalah ya, dikatakan ya mereka ini orang-orang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah, ya, kepada Rasul, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Beriman kepada Allah, ya, termasuk beriman terhadap apa yang Allah firmankan. Wa rasulihi, beriman kepada Rasulnya, termasuk adalah membenarkan apa yang disabdakan. Ketika ragu-ragu terhadap firman Allah, ragu-ragu terhadap kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka batal Islam. Meragukan kebenaran informasi yang datang dari Al-Quran maupun hadis. Maka keimanan tidak boleh dicampuri dengan keraguan. Ya, ketika keraguan masuk di dalam keimanan, maka iman rusak. Maka di ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah menutup ayat ini, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang shadiqun, yang jujur, yang benar imannya, bukan iman yang dusta. Iman yang shadiq, yang benar, yang jujur tadi, keimanan yang tidak dicampur dengan keraguan. Makanya kalau syak, ya, ragu, syak ini porsinya adalah separuh-separuh. Keraguan yang porsinya separuh-separuh. Yahudi ini iman atau kafir, ya, menyatakan iman separuh 50%, menyatakan kafir separuh 50%, namanya syak. Kalau waham tingkatnya di bawah lagi, ya. Ini poin yang ketiga, au syakka fi kufrihim, ya, atau ragu di dalam kekafirannya mereka ini. Makanya orang-orang yang dimuliakan Allah Ta'ala
Termasuk di antaranya adalah Allah merintahkan para malaikat untuk turun memberikan basyarah kabar gembira kepada orang-orang mukmin, yaitu orang-orang mukmin yang memiliki keistiqomahan di dalam imannya. Ketika akan dicabut nyawanya, malaikat datang turun dari langit. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, gembiralah dengan surga. Orang-orang yang memiliki imanan yang benar. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Dan seseorang dikatakan istiqomah kalau tidak ada keraguan dalam imannya. Istiqomah ini apa? Upaya menjaga iman sampai akhir hayat kehidupan dia. Menunjukkan berarti apa? Ada keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan dalam imannya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ibnu Katsir menjelaskan makna jangan kamu takut. Takut nanti setelah kamu mati, nasibmu di masa depan, di akhirat. Wa la tahzanu, jangan kamu sedih. Sedih dengan yang kamu tinggalkan di belakang, anakmu, istrimu, harta bendamu, segala macam. Karena orang mati ini hanya dua, depan belakang, Pak. Depan takut gimana nanti nasibnya setelah mati ini. Takut, sedih dengan melihat yang akan ditinggalkan, anak kita, istri kita. Ketika nyawa akan dicabut, dua ini yang akan dirasakan oleh manusia, takut dan sedih. Sedih dengan bagaimana nasib istri, nasib anak, nasib istri. Maka dimuliakan orang ini, diperintah malaikat untuk turun menyampaikan hal itu. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini buah daripada apa? Iman yang mantap, yang tidak tersusupi keraguan, sehingga dengan keyakinannya iman ini akan dijaga sampai mati, apapun resikonya, meskipun nyawa dia pertaruhkan. Lihat para sahabat, sampai nyawa dipertaruhkan demi menjaga iman. Nah, seperti inilah yang dipuji oleh Allah Ta'ala, bukan adanya keraguan. Di antara keraguan adalah meragukan khabar dari Allah dan Rasulnya. Ini Yahudi itu kafir atau enggak ya? Sampai ada orang Islam, saya ketemu langsung ngobrol empat mata itu. Aslinya orang Pekalongan, tapi lama tinggal di Amerika, di California. Berdiskusi saya ini sampai malam ya, dari asar sampai jam 9 malam. Dia membela mati-matian. Tidak mungkin mereka ini masuk neraka. Kalau masuk neraka Allah tidak adil. Coba Allah sampai dihukumi seperti itu. Kenapa? Kebaikan mereka. Coba siapa yang menemukan listrik? Sejak ditemukan sampai mungkin akhir zaman dipakai listrik ini. Tidak hanya oleh mereka, tapi orang-orang kafir. Untuk azan, pengajian disumpah pakai listrik. Apakah kemudian kalau dia mati di neraka sampai mengatakan demikian? Kita jawab, kebaikan apapun ketika tidak dilandasi oleh iman kepada Allah, maka tidak ada manfaatnya. Bangunan apapun yang besar megah, tapi pondasi tidak ada, runtuh. Ini yang mengucapkan orang orang yang mengklaim berada orang Islam. Sekolahnya dulu di SD, SMP, di sekolah Islam. Kuliahnya juga sama. Giliran kerja di California, eksplorasi minyak di situ membangga-banggakan mereka. Waliyadzubillah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita harus yakin bahwa agama yang benar adalah dinul Islam. Inna dinna indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah yang diridhai adalah Islam. Siapa saja mencari selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, akan ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Dalam surah Ali Imran. Barang siapa mencari agama selain Islam, selamanya tidak akan diterima oleh Allah dan dia menjadi orang yang rugi.
Ya. Kenapa? Apa yang semuanya pernah mereka lakukan di dunia, kebaikan-kebaikannya tidak diterima, maka termasuk orang yang rugi. Kemudian juga poin yang ketiga adalah apa tadi? Membenarkan mazhabnya mereka, ya, konsep-konsep dari mereka, ya, seperti membenarkan konsep trinitas misalnya, membenarkan konsep hululiyah, menyatunya Allah dengan makhluk, membenarkan konsep reinkarnasi, orang yang mati nanti berpindah terus reinkarnasi. Ini konsep-konsep dari agama-agama kafir, kok dibenarkan? Maka jadi kufur. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Dan ini ranahnya adalah akidah. Akidah itu ranahnya hitam putih, ada batas yang jelas. Ya, berbeda dalam ranah muamalah. Ya, dalam muamalah silakan, ya, kita dibolehkan berbuat baik, ya, dan juga berbuat adil kepada orang-orang kafir. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum, ya, fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang, ya, untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi Islam. Kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi orang-orang Islam karena agamanya, dan juga yang tidak mengusir dari negeri-negeri Islam. Dan Allah itu suka dengan keadilan. Yang berbuat adil, tetap perbuatan dosa misalnya, ya, mencuri hartanya orang kafir, punya tetangga Nasrani, punya ayam, wah, dicul, cekel gitu kan, tidak boleh, Pak, dosa. Islam tetap, ya, berbuat adil kepada mereka, termasuk di dalam hak-hak sipil, ya, pengadilan, ya, juga harus berbuat adil, ya. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, pernah sengketa dengan Yahudi terkait dzira', ya, baju perang. Ali bin Abi Thalib memiliki baju perang, kemudian dicuri oleh orang Yahudi. Terjadi sengketa sampai di pengadilan. Hakimnya adalah Qadhi Shuraih, seorang tabi'in, seorang hakim yang sangat bijak dan adil. Dalam pengadilan, karena Ali bin Abi Thalib tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi, yang didatangkan adalah anaknya Hasan. Si Yahudi keberatan karena saksi dari anaknya, ya, tentu subjektif, ya, karena tidak ada saksi maupun bukti. Dalam Islam, al-bayyinah 'alal mudda'i, ini konsep dalam peradilan, ya, al-bayyinah 'ala mudda'i, bahwa penuduh itu wajib mendatangkan bukti bayyinah atau saksi. Adapun yang dituduh, ya cukup dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan, selesai. Siapa yang nuduh, dia wajib mengeluarkan bukti-buktinya apa. Kan di sini adalah Ali bin Abi Thalib yang menuduh Yahudi, kali kamu ini yang mencuri baju besi. Ternyata tidak ada bukti saksi, ya, maka hakim, ya, Qadhi Shuraih membebaskan Yahudi tadi. Coba, padahal Ali bin Abi Thalib waktu itu sebagai khalifah, sengketa dengan rakyatnya yang beragama Yahudi. Bagaimana seorang khalifah kalah dalam pengadilan? Yang dilawan adalah orang kafir. Tidak ada dalam sejarah kecuali dalam Islam. Ini sebagai bukti bahwa Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama keadilan, walaupun itu kepada orang kafir. Sehingga Islamophobia, mereka ketakutan kalau Islam nanti berkuasa, disembelih semua orang ini, harus ini macam-macam penyakit semua itu. Ya, waliyadzubillah. Jadi dalam ranah muamalah tidak dilarang. Maka dalam surah Mumtahanah dari ayat ke-8, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Ada tetangga sakit dijenguk, sebagai Nabi SAW juga menjenguk tetangga Yahudi dan yang lain. Memberikan hadiah tidak dilarang. Muamalah jual beli,
Ya, dalam hal pekerjaan silakan. Ya, tapi dilarang ya dalam masalah akidah. Ya, mengucapkan selamat Natal ya tidak boleh atas nama toleransi misalnya. Ini kan latah akhirnya. Ya, Nabi SAW hidup itu juga di situ ada Nasrani, ada Yahudi. Ya enggak? Karena sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi pun sudah ada agama Nasrani sebelumnya dengan Yahudi. Di Madinah juga seperti itu. Ya, tidak ada Nabi SAW mengucapkan apa Merry Christmas, apa Selamat Natal, mana tidak ada. Ya, bentuk toleransinya adalah ya silakan mereka melakukan agamanya, orang Islam tidak boleh ikut-ikutan. Bukan toleransi kemudian kita ikut nimbrung mengucapkan Selamat Natal. Selamat Natal, selamat lahirnya Yesus Kristus. Ya, yang diklaim diyakini sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ya, karena orang Kristen sendiri pun berpecah belah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ini Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan. Masing-masing juga saling mengkafirkan di antara sekte mereka. Kemudian yang berikutnya, sampai jam berapa? Ini jamnya bener enggak? Saya lihat yang sana. Sudah cukup? Lanjut poin berikutnya atau cukup sampai sini? Sampai jam 6 Pak ya? Masih sisa berarti 10 menit? Iya, sudah 10 menit, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Ya, saya mau lanjut ke poin keempat ya. Tapi tanggung, insya Allah lain waktu bisa kita sambung lagi. Ya, besok waktu barangkali ingin ada sesuatu yang ditanyakan, silakan. Tentang orang yang istiqomah di dalam memegang agama itu tidak merasa takut dan khawatir. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi bahwa orang yang memegang agama itu seperti menggenggam bara api. Nah, bagaimana orang yang menggenggam bara api kok tidak merasa takut dan khawatir? Terima kasih. Iya. Di zaman fitnah Pak ya. Jadi memegang sunnah ya kaqabdil jamrah, seperti menggenggam jamrah ya bara api. Ya, artinya panas. Panas di sini ya banyak orang menyakiti. Ya, jadi memegang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berada di atas manhajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara akidah, ya, ibadah, dakwah, muamalah, akhlak itu pasti akan dimusuhi. Maka diibaratkan ke qablul jamrah, seperti memegang bara api. Sakit tidak Pak ini? Sakit. Jadi maksud memegang bara api ini ya, artinya akan disakiti oleh orang-orang. Tapi kalau ini dilepas, memang tidak sakit ya. Sunnah ini kita lepas ya, kita tidak mengamalkannya, ikut nimbrung bersama, larut dengan mereka masyarakat di sana. Ya kita tidak panas, tidak merasakan sakit, karena tidak ada yang menyakiti. Tapi berarti kita melepas sunnah tersebut. Ya. Sambil contoh misalnya kalau saya pegang ini prinsip ini, bahwa minta-minta ke kuburan ini syirik, waduh saya ini kanan kiri ngomong Islam kolon, Islam jenggot, Islam radikal, Islam teroris, Wahabi, berat Pak. Sampai kemarin belum lama saya ngurus. Jadi 1 bulan ini saya ngurus 2 orang Pak, mengislah rumah tangga. Yang satu bulan, yang satu lagi baru 10 hari, baru nikah 10 hari. Mau masalahnya apa? Sampai mertuanya ngomong, kamu itu agama sudah beda dengan agama. Sesuatu yang kalau kita anggap ini. Jadi ini si pengantin prianya ini, dan si pria ini orang biasa gitu loh, belum dapat hidayah sunnah ngaji seperti kita ini, orang biasa tapi ngerti gitu. Dia ingin bahwa istrinya ini betul-betul ya memakai kerudung gitu. Ya dia katakan, Bun, panggilnya Bunda, Bun, kalau sudah nikah pakai kerudungnya. Walaupun di rumah kan ada ipar. Ya, setahu saya ipar itu ya nggak boleh, bukan anak ini. Saya nggak senang kalau kamu ya dilihat auratnya lah, rambutnya pakai ini.
Ya istrinya pun mau gitu ya, kayak kerudung. Nah ibunya, "Nduk, lah kok kowe saiki nang jero omah kudungan terus?" Ya masak kudungan. Akhirnya yang ngomong, ya ini Bu kayak gini. Yang dimarahi siapa? Suaminya. Itu kan di rumah orang tuanya dipanggil itu. "Kamu agamanya apa?" Sampai lurahnya dipanggil, lurahnya juga bodoh sekali. Ya, "Kamu tidak boleh sini lagi sebelum 3 bulan." Ya 3 bulan habis. Akhirnya pulang, Pak. Disuruh pulang ke rumahnya. Dia kan tinggal sama mertua kan baru nikah ya, masih tinggal di pengantin perempuan. Hanya gara-gara ini. Coba perhatikan. Ingin menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamu maut, ipar itu maut. Ini banyak contoh. Selingkuh dengan iparnya sendiri banyak. Justru malah ini sudah lumrah. Ikut sedulurmu kata dia. Nah ini, walau satu rumah gitu. Agamamu beda sampai begitu. Berat enggak Pak ini? Kasih ya dia datang loh, gimana Ustaz? Ya tak bilang, "Kamu masih cinta enggak?" "Cinta Ustaz." Ya perjuangan, datang. Ternyata saya berikan nasihat, kalau saya yang datang ya mesti menilai, wah saya pakai begini gitu Pak ya. Saya merekomendasikan untuk mempertahankan rumah tangganya ya, cari kiai yang sepro dengan dia. Karena permasalahan ini bukan masalah perbedaan pendapat. Sampai yang mohon maaf ya, ikhwanuna ya, mereka pun ya jelas karena hadisnya jelas. Mau tanya orang Muhammadiyah, mau tanya orang NU, sama jawabannya mesti itu. Karena ipar itu bukan mahram. Jadi di depan ipar ya harus tutup aurat. Makanya saya bilang, ya, mereka apa? NU. Ya, cari kiai NU. Ya, untuk menislah, jangan saya. Kalau saya nanti subjektif, bener kan gitu. Alirannya kalau singkat gitu. Sampai saya minta ke KUA juga angkat tangan KUA-nya nggak bisa. Karena diproteksi. Ya, jadi si wanitanya kayak di penjara, nggak boleh keluar. Ya, HP juga kalau diputus, diblokir. Jadi kasihan. Coba. Ya, kita lagi enak-enaknya menikah baru 10 hari. Hanya gara-gara itu, Pak. Ini kan sebagai bukti ingin memegang sunnah. Nabi SAW, Nabi kita mengatakan alhamu maut, bahwa ipar ini diibaratkan maut karena mengerikan, berbahaya. Kenapa mengerikan? Berbeda dengan laki-laki di luar. Kalau di luar jelas ini orang ini ada kewaspadaan gitu kan. Orang asing enggak kenal kan waspada ini, jangan-jangan nanti anak saya perempuan gitu kan. Tapi kalau ipar ini kan ibaratnya mungkin satu rumah, dianggap satu keluarga, tidak ada kecurigaan. Ternyata ya banyak kasus, Pak. Sampai saya cerita di sini, ini terjadi bukan di Indonesia, ya, di Timur Tengah. Jadi sudah suami istri menikah, belum dikaruniai anak, lama. Nah adiknya ini mau kuliah, ya, maka ikut sama kakaknya laki-laki, adiknya laki-laki ikut sama kakaknya laki. Berarti satu rumah 3 orang, suami dengan adiknya laki-laki dan istri. Nah suami istri ini divonislah bahasanya mandul gitu, tidak ada kemungkinan punya anak. Kemudian ternyata istri hamil. Jadi tidak ada kecurigaan, suami ini senang sekali. Tapi ternyata ketika dites DNA-nya bukan dari suami, dari adiknya. Karena tadinya itu dia tidak ngerti kalau dia itu adalah ya ada gen yang mandul gitu. Dia hampir mau pingsan. Ya. Ketika diinikan ternyata ngaku di situ. So perhatikan. Ini terjadi dan nyata. Ya, ini ambil contoh tadi, kembali pertanyaan ya, kalau jamroh seperti megang bara api. Memang betul kita panas ini. Tapi kalau kita pegang berarti kita ya waliyadzubillah kita meninggalkan sunnah. Ancamannya adalah bisa neraka. Makanya harus istiqomah. Bagaimanapun, seperti apapun ya kita harus pegang. Ya sunnah ini. Sunnah di sini maksudnya adalah ya agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan
jalan agamanya Rasulullah SAW inilah sunnah. Bukan maknanya sunnah itu dikerjakan dapat pahala tinggal tidak. Macam bukan gitu maksudnya. Jalannya Rasulullah kalau kita pegang, jalan agamanya, entah itu akidah, entah itu ibadah, entah itu muamalah, semua mesti akan berat. Muamalah tanpa riba, goblok-goblok ya Pak. Sampean goblok, sekolah dur-dur sudah jadi manajer di bank, mau keluar, ini kan goblok-goblok ya Pak. Ini juga nyata, datang ke saya seorang ustaz, saya konsultasi gimana gini. Saya sudah siap ustaz, tapi yang belum siap keluarga saya. Orang sekolah tinggi supaya gimana jadi manajer kerja di bank, ya kantor enak adem pakai AC, duitnya sak gepok gini kan. Sampai harus duduk di kursi manajer mau keluar, goblok kan gitu. Satu keluarga ribut, panas dah apa ini? Panas, berat. Ini contoh megang sunnah dari sisi muamalah. Ingin meninggalkan muamalah yang ada riba, yang ribawi, berat. Semua sunnah itu jalan agamanya Nabi SAW. Kalau kita ikuti, misal akidah, kita ikuti akidahnya Nabi SAW. Tidak boleh minta-minta pada kuburan, tidak boleh ziarah kubur minta-minta ke sana. Berat. Yang ikuti ibadahnya Nabi SAW. Tidak ikut selamatan kematian ini itu, berat langsung. Dari si muamalah dari kita meninggalkan ribawi, peran. Semua ada tantangan ya ikhwatul iman. Karena dunia adalah darul bala, negeri ujian. Laisat darul roha, bukan negeri untuk istirahat. Istirahat di mana? Di surga. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, yang bertanya mengatakan, jitu min Khurasan. Ya Imam Ahmad, aku datang dari negeri jauh, Khurasan. Khurasan itu sekarang masuk negeri Iran. Imam Ahmad tinggalnya di Baghdad, Irak. Beda negara enggak Pak? Hanya untuk menanyakan satu tok pertanyaan. Ibaratnya mungkin negara tetangga ya, Iran, Irak. Ibaratnya Indonesia, Malaysia. Sampean ke Malaysia hanya mau tanya satu persoalan. Apa kata dia? Ya Imam Ahmad, aku datang dari negeri Khurasan jauh menanyakan pada Anda. Mata yajidul abdur raha. Kapan seorang hamba itu bisa merasakan rehat, istirahat, tenang? Itu tok. Imam jawab, apabila kedua kakimu sudah menginjak surga. Sudah Pak. Sebelum itu ujian Pak. Di dunia ujian. Mati meninggalkan dunia ujian lagi. Disidang sama malaikat. Di alam barzakh. Alam barzakh selesai kita masuk alam akhirat, datang mahsyar. Nanti ada mizan timbangan amal, ada hisab, ada sirat. Perjalanan jauh. Makanya tadi kembali kita harus istiqamah, iman harus kita tegak. Jadi kita banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa zat yang bolak-balikkan hati, tetapkan dan kuatkan hatiku ini di atas agamamu. Minta pada Allah Ta'ala. Kalau Nabi SAW sendiri sebagai seorang Rasul, seorang Nabi berdoa minta seperti itu, apalagi kita. Disembang juga kita bentengi dengan ilmu. Maka thalabul ilm dengan benar, dengan sungguh-sungguh, itu juga merupakan usaha agar kita bisa istiqamah dan juga membuat komunitas dengan orang-orang saleh. Ini akan menguatkan iman kita. Tapi kalau kembulnya sama orang ini nanti luntur, futur sedikit-sedikit. Jadi begitu. Allahu ta'ala alam. Hukum meninggalkan sholat menurut sebagian ulama kafir. Apakah bisa diterapkan kayak dari pada pembatal Islam, orang yang tidak mengaktifkan orang-orang kafir? Iya, tentang masalah sholat. Jadi ada 5 rukun Islam. Kalau yang ditinggalkan haji
ditinggalkan zakat, ditinggalkan puasa, ya, karena malas ya, tetap meyakini bahwa haji, zakat, puasa itu adalah rukun Islam, tapi karena malas ditinggalkan, ya, para ulama ya mengatakan tidak batal Islamnya. Tapi kalau sholat yang ditinggalkan, nah ini ranah ijtihad. Jelas ya? Yang ditinggalkan, orang mampu puasa tidak mau puasa, sungkan puasa ngapain? Orang mampu zakat mal tidak mau zakat mal. Orang mampu haji tidak berangkat haji. Dia masih meyakini bahwa ini rukun Islam, tapi tidak mau. Islamnya tidak batal, tapi sudah mengkhawatirkan. Sudah sangat mengkhawatirkan. Karena yang ditinggalkan rukun Islam. Imannya ini sudah mengkhawatirkan. Karena rukun itu kan tiang. Ini ibarat ini satu bangunan kota ini 1, 2, 3, 4 ini kan tengahnya syahadat. Penopang tengah itu syahadat. Ya ini kiri kanan ini yang muter ini 4 ini ya. Ya apa namanya salat, zakat, puasa, haji. Ketika tiang syahadat tidak ada, ambruk semua. Karena syahadat itu pondasi paling kuat. Ya, syahadatnya ada, salatnya ada, tapi haji tidak ada, puasa tidak ada, zakat tidak ada. Pas miring Pak ambruk itu. Tapi belum ambruk itu. Masih dikatakan dia Islam. Makanya Nabi mengatakan, mengkiaskan dalam hadisnya apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, Rasulullah memberikan perumpamaan Islam itu sebuah bangunan yang ada tiang-tiangnya. Nah, bangunan bisa ambruk kalau tiang utamanya yaitu syahadat, ambruk. Tapi kalau yang 3, puasa, zakat, haji, ini tidak ada, 3 tiang ini tidak ada, selagi syahadat masih ada, sholat masih ada, bangunan masih tegak, masih berdiri tapi sudah miring, sudah mau ambruk. Bagaimana kalau orang bersyahadat, sholatnya tidak ada? Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang pertama, kalau dia tidak sholatnya ini, meyakini boleh tidak sholat, sholat tidak wajib, karena makomnya sudah hakikat, sudah tak sholat lagi. Seluruh ulama ijma sepakat, seluruh ulama madhab sepakat Islamnya batal. Dia mengatakan sholat tidak wajib, tidak sholat tidak apa-apa. Maka seluruh ulama sepakat Islamnya batal. Harus diminta taubat, didatangi, dipanggil. Kalau dalam negeri Islam ada mahkamah qadha ya, dipanggil ya, disidang di situ, mau kembali tidak. Kalau tidak dikembali diberi waktu, kalau tidak penggan. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa mengganti agamanya, bunuh dia. Yang bunuh adalah bukan kita. Ada mahkamah pengadilan dalam negeri Islam. Kalau negerinya tidak Islam, ya sekeliaran sana, bebas. Jadi kalau meninggalkan sholatnya tadi, meyakini boleh tidak sholat, tidak apa-apa, maka seluruh ulama sepakat Islamnya batal. Tapi kalau tidak sholatnya ini karena malas, tapi masih meyakini kewajibannya, masih meyakini bahwa sholat itu rukun Islam, hukumnya wajib, tapi tidak sholatnya karena malas. Nah ini yang jadi ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Asy-Syafi'i mengatakan masih Islam, tapi sudah sangat mengkhawatirkan Islamnya. Mazhab Hambali mengatakan ya batal Islamnya, meskipun masih mengaku kewajiban sholat ya, tapi dia tidak menjalankan sholat, batal Islamnya. Pendapat yang lain mengatakan batal Islamnya kalau sama sekali tidak sholat, 5 waktu tidak, Jumatan tidak, batal. Tapi kalau salah satu masih sholat ya, 5 waktu hanya sholat misalnya 2, 4 ya, sebagian ulama mengatakan masih Islam. Nah, yang jadikan permasalahan di situ ya terkait dalil-dalil yang panjang di sini ya. Bagaimana sikap kita di masyarakat? Ya, kalau ditanyakan ke pribadi saya memilih ya pendapat yang mengatakan kalau orang itu bersyahadat lalu dia meninggalkan sholat sama sekali, belas tidak sholat, 5 waktu tidak sholat, Jumatan tidak pernah Jumatan di masjid, maka Islamnya batal.
Terkait itu apa konsekuensinya? Kalau dia mati, ya kita tidak nyolati dia. Itu prinsip saya terkait ini. Walaupun secara ini yang memutuskan resminya itu yang memutuskan adalah mahkamah gitu loh. Cuman ketika dihadapkan, karena di sini tidak berhukum dengan hukum Islam, ya, kita kan harus bersikap. Ada syarat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa? Si fulan. No, kita kan harus bersikap ini. Duh, si fulan ini setahu saya belas tidak pernah sholat. Kan harus bersikap ini. Kita dituntut loh. Bukan kita menuntut menyatakan dia kafir enggak, tapi tuntutan sikap kita gimana kan gitu. Ya, maka kembali ke saya sikapnya. Oh, saya punya sikap seperti itu. Al-ahdu bainana ya wa bainahu as-shalah. Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka as-shalah. Faman taraka faqad kafara. Barang siapa meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini juga dipahami kafir di sini kafir akbar atau asghar. Ya, makanya yang mengatakan tidak kafir di sini kafir asghar, kafir kecil dalam mazhab Syafi'i. Al-Hambali mengatakan ini kafir akbar. Ala kulli hal, jadi kembalinya sikap kita. Ya, tapi tidak perlu kita menyatakan kepada masyarakat, oh dia kafir, tidak perlu. Karena ranah vonis ini bukan ranah kita. Pernyataan vonis mengkafirkan orang itu adalah ulama mutamakin, ulama yang sudah kuat, yang sudah punya kompetensi, yang duduk di majelis qadha. Maka tidak boleh kita lontarkan seperti itu di masyarakat. Tapi kita kan harus bersikap gitu loh. Ya, karena nanti terkait dia sudah keluar dari Islam kan terkait pengurusan jenazah, terkait waris dan yang lain, terkait perwalian. Gimana ini mau menikah anak perempuan ini? Sampean si sedulur, sampean bisa menyampaikan. Ya, ini sama sekali tidak pernah sholat, disampaikan kepada Pak Lebih atau kepada pihak KUA. Gimana Pak ini tidak pernah kelihatan di masjid? Juga supaya ada efek jerah. Ditakwani, oh bener. Mesti kan cinggung, oh suruh syahadat dulu mesti kan di situ. Makanya kenapa sebelum akad ijab kabul mesti syahadat bareng? Ini saya tanyakan dulu, saya belajar kitab Kifayatul Akhyar, salah satu syarah dari matan Abu Suja. Ya. Sama Syekh saya tanya, kenapa Syekh di Indonesia itu seperti ini? Setiap ada ijab kabul apakah ada sunnahnya? Rasulullah menyatakan harus syahadat. Ternyata dia jawab enggak. Katanya. Dia sampaikan karena dalam mazhab Syafi'i bahwa syarat untuk menjadi saksi, apalagi dia menjadi seorang wali itu adalah itu adil. Dan adil itu komponen pertama dikatakan adil, dia harus Islam. Komponen berikutnya adalah dia tidak melakukan dosa-dosa besar, mabuk, togel. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang main togel judi, orang minum khamar tidak sah jadi saksi. Nah, tidak mungkin di situ disidang, oh sampean begini masang togel ya, tidak boleh saksi, kan tidak mungkin. Maka bagaimana menasihatin? Ayo istighfar bareng. Astaghfirullahaladzim, kan gitu ya. Biasa kalau waliman gitu ya. Supaya apa? Ngelebur dosanya. Nah, berarti ada istighfar, sudah selesai nih togel semalam sudah ini. Nah, boleh jadi saksi, tanda tangan Pak. Karena Pak, itu asal usul saya tanyakan gitu soalnya. Karena saya tidak dapati selama saya belajar, tidak ada dalam prosesi ijab kabul harus syahadat dulu itu tidak ada gitu. Makanya saya heran kenapa nih. Saya tanyakan sama Syekh. Waktu saya dulu belajar kitab gitu, oh ternyata di situ. Ternyata di situ. Karena dalam mazhab Syafi'i harus adil. Adil itu harus tidak melakukan dosa besar. Nah, kan kita tidak tahu siapa saksinya. Buan bengi masang togel, mulai bar sholat isya gitu ya, si anggo sarung di situ kan depan gitu. Dosa besar, berarti tidak sah jadi saksi. Gitu. Jadi itu terkait pertanyaan tadi. Allahu taala alam. Barangkali ini sudah kelewat banyak. Mohon maaf barangkali ada kesalahan ya dari saya. Apabila benar, alhamdulillah ini datang dari Allah. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu ta'ala alam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika prosesnya pemakaman itu dengan upacara itu sang dapatnya yang ditulis sebagai pengantar proses itu bapak-bapak itu museum lihat niki macam nggih niki macam nggih apa kita menyiapkan seperti apa kita 24 jam itu menyiapkan dan itu tidak ada di aktivitas kita itu kebiasaan yang nggak tahu terus Iya. menyiapkan itu saya nggih Oh ya lupa. Insyaallah. Ya monggo.